الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah, kalau saya lihat wajah-wajah belum ada yang hilang ya. Artinya belum ada yang almarhum. Saya sendiri juga alhamdulillah ada rukin nih. Dan memang ya, iya, Harita ikut di Irian nyasab. Insya Allah kita sekarang berkumpul dan sebentar lagi kita kurban ya. Kalau saya boleh usul mah, paksakan kurban itu sepanjang tidak berhutang ya. Maksalah kurban, untuk sekarang paksa kurban tapi ulah ngahutan. Kenapa harus maksa? Dan Nabi Ibrahim dipaksa oleh Allah menyembelih anaknya. Ujian pertama Nabi Ibrahim dibakar, udah tidak boleh protes, dan Nabi Ibrahim menyerahkan nyawanya demi cintanya kepada Allah. Kemudian ujian kedua, Nabi Ibrahim menyimpan istrinya di lembah Baka di Mekah, lembah tandus. Mengkandung istri kedua, hari istri kahiji betul naon lainnya istri kedua, cincin. Dan demi cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim ikhlas melepaskan cintanya, meninggalkan istri keduanya, bukan istri pertama, bukan istri yang sudah bosan. Yang ketiga, ujian Nabi Ibrahim adalah melepaskan cinta dan harapannya, istri, anak, menyembelih anaknya. Kan Nabi Ismail itu betul-betul sosok yang sangat diharapkan oleh Ibrahim, kehadirannya. Siapa yang akan, kan ini yang membuat Nabi Ibrahim sedih bersama Siti Sarah karena nggak punya anak. Pas giliran punya anak dipecit, itu kan luar biasa. Cinta dan harapannya dikorbankan demi mencintai Allah. Kenapa begitu seru gitu ya, mengorbankan semua urusan dunia yang paling dalam untuk mencintai Allah? Ada apa ini? Ada seberapa penting tauhid gitu kan itu ya? Seberapa penting tauhid? Insyaallah. Dan janda istri kedua anu disimpan di Mekah saya. Kan cenah ayah bahasa bu, si bapak mah cenah. Dengan saya mah istri yang pertama cenah udah lama udah bosen we hesek rek udang teh subuh ge tara cenah kitu. Ari sama perempuan yang baru mah penuh semangat. Kita juga edisi lama bisa berkreasi supaya bisa tampil baru. Ulah imenya dari sejak akad nikah sampai hari ini cara ngusap gitu, cara ngaharewos gitu, sarapan pagi nu eta, daster nu harita, spray nu kitu, kerek kitu, ngarekol kitu. Kira-kira bosan enggak? Bos, pengalaman. Kenapa saya sebut bosan? Karena kami teh laki-laki dan wanita tuh yang indahnya. Jadi wajar kalau laki-laki disebut penikmat keindahan, betul tidak? Terus sekarang keindahannya anggar tuh kreatif gitu kene. Bukan masalah umur. Cik atuh. Bukan masalah umur. Masalahnya adalah bagaimana kita secara biasanya kan meluk suami teh kalau mau tidur gitu, cik atuh ayeuna mah ngagajeleng siga Tarsan. Jadi ada suasana baru gitu kan? Ada suasana baru ulah anger gitu. Nah ini itu juga bagian daripada kesolehan bu. Soleha itu diantaranya kreatif, masakan kreatif. Jadi suami teh merasa baru terus suasana di rumah teh. Apalagi di usia kita. Kenapa di usia kita pak? Di usia kita titip nih. Kita harus bahagia di usia tua. Dan yang mendampingi kita harus kita sukai. Harus kita cintai. Dan saya ganti ya.
Saya ganti Pak. Meskipun banyak kader pendekar yang siap mengganti, beliau tidak akan pernah mengganti kan itu. Kenapa? Karena lain waktu lah buat tukeran sekarang. Nah, makin tua, saya harus makin sayang sama istri, bukan makin sayang. Makin tua, istri saya harus makin membahagiakan saya. Karena saya sudah tidak punya hiburan lagi. Betul? Ya, beres gitu. Si ibu dokter kacau. Kalem. Belum beres. Nah, karena saya harus mendapatkan kebahagiaan dari istri saya, bukan istri saya harus makin baik, makin indah, bukan. Tapi saya harus mampu membuat diri saya bahagia karena dianya makan kemadinya. Artinya gini, mau istrinya mau cerewet, mau tetap tara dandan, tara mandi kemadinya, yang jelas saya bisa menikmati keberadaannya. Bulan lalu saya pernah menyampaikan, jadilah fotografer yang bagus kan itu, sehingga kita bisa menemukan angle-angle yang bagus. Sekarang saya ajak nih, ingin bahagia, berikan nafkah sebanyak-banyaknya kepada istri. Kenapa? Orang cicing mata itu ya tekan iya can paham. Jadi berikan nafkah bagi orang yang ikhlas. Memberi nafkah kepada istri itu adalah kebahagiaan. Tapi bapak meni bagir cina memberi nafkah sama saya meni besar, biasanya 10 juta, ini meni 20 juta. Bukan suami baik, tapi saat itu suami sedang egois mengumpulkan kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan itu harus dibuat. Model ibu ingin punya menantu yang baik, ajak main menantu, dia akan jadi sahabat kita dan kita akan nyaman dengan dia. Terserah dianya tetap begitu, tapi kitanya akan asik. Bapak punya mobil batur di segara ranti orang acan. Ya udah, kita pikirnya mobil dipoles, dibagus-bagus, diindah, dikasep-kasep eta mobil, sampai akhirnya kita betah sendiri dengan mobil itu kan itu. Bukan mobilnya jadi hebat. Istrinya pasti surut lah, udahlah. Makin tadi itu makin ngejepret dijembel deh. Dijembel ngejepret. Tapi bukan itunya. Pada saatnya kita akan temukan kebahagiaan dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu tanaman kita. Jadi di umur ayeuna kan. Dari umur sekarang kita sudah mulai baik pada istri teh, kepada anak, menantu ya besan. Sampai pada saatnya kita sepuh tidak berdaya, kita merasakan bahwa bersama kita ada orang-orang yang membahagiakan kita. Meskipun anggar beren mereka mah kelakuan anak dirubah, kitanya yang menikmatinya kan itu. Dari mana itu Ibrahim membangun tauhid? Nah, nyambungnya kadinya ya, karena hanya dengan tauhid kita bisa berbahagia. Wajar kalau akhirnya Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Kenapa? Karena kemusyrikan inilah yang menjadi sumber malapetaka, prahara, bencana, kemusyrikan. Rumah tangga pasti mual kalau tidak ada kemusyrikan. Nggak akan berantem. Istri cerewet nuhun ya Allah hadiah. Dia tidak akan menyesal dengan ada keberadaan istrinya atau suaminya. Mungkin sekarang saya sedang sesak, tidak kuat melihat kelakuan suami saya. Mungkin besok lusa di akhirat dialah yang membantu saya. Bisa gitu kan? Kalau udah pakai bahasa tauhid. Tapi kalau pakai bahasa hawa nafsu kacau yang ganti. Capek teteh. Selalu pikiran yang ganti teh capek. Udah aja yang ada kita syukuri. Karena tidak mungkin ya Kang Adis, Allah memberikan sesuatu yang tidak berguna untuk kita seburuk apapun. Bahkan lalat, daun jatuh, tidak ada yang di luar rencana Allah. Karena semuanya rencana Allah, mungkin nggak Allah sebodoh manusia yang kerap merencanakan kebodohan. Enggak lah, Allah pasti merencanakan kebaikan kan. Seperti itu. Ada orang mau ke pengajian, baru masuk masjid, dijali ke engkau nak kena langsung ke IGD, nggak jadi ikut pengajiannya. Bersyukur, ternyata kalau dia ikut pengajian mungkin dia akan tersinggung oleh ustadznya dan dia akan kecewa kemudian kapok ngaji. Si gana gitu dihindarkan, dilindungi. Kan kita semua sudah ya, Kang Deki sudah diampuni oleh Allah. Sekali lagi nih selalu saya ingatkan, sudah diampuni oleh Allah? Sudah belum? Dosa kita ada dua, munkar dan fahsya. Yang munkar sudah belum? Hubungannya langsung dengan Allah. Sudah selesai. Tinggal yang fahsya. Ya kan? Hubungan sesama kita. Siapa saja
yang berdosa fasya Ustadz diantaranya ada jamaah duduk cicing, ada mungkin hana susu tersinggung, Ustadz nah salah. Mungkin itu yang membuat saya masuk neraka dulu ya, kalau saya tidak sempat meminta maaf, ya kan? Kang Kiki tersinggung sama saya, cicing, kacau isi Ustadz gitu. Dan gitu ya kan, udah beres pulang beres ya. Saya nelpon biasa lagi kan itu ya. Tapi kata-kata kacau yang sekali itu jadi dosa saya. Sok ibu kemarin tak mengkol kakak tuh tingkah kencapan pernah kan ya udah gitu apa itu dosa ada orang lain kesal ke dia sempat gak minta maaf nggak ada terkenal ya kan dosa tuh dosa. Kapan kita dapat ampunan dari kesalahan kita itu? Harus minta maaf. Terus tidak sempat minta maaf kumaha tuh, nah itu masalahnya. Karena itu rajin-rajinlah mendoakan siapapun agar siapapun mendapatkan ampunan dari Allah dan jadi ahli surga, supaya nanti malaikat mendoakan doa yang sama untuk kita. Kan itu ya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampuni muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kan itu. Udah, insya Allah malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk kita. Tapi tetap hariwang, saya khawatir ada yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, apa penyebab bencana, prahara dan lain sebagainya itu? Kemusyrikan. Benjol sedikit dianggap kanker di pikiran. Ini jadi serius tuh. Penyakitnya jadi serius. Oh, jadi dia psikosomatis menyerang semuanya. Padahal kalau dihadapi dengan kegembiraan tidak. Kanker ini sudah tidak mungkin Allah memberi kecuali bermanfaat. Dan manfaat dari kanker yang saya derita saat ini adalah ampunan dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kanker ini menghapus semua dosa saya. Beres tenang. Sieun kumaha karena dia juga tahu bahwa Rasulullah pernah meminta kepada Jibril, tolong Jibril sampaikan kepada Allah, jangan ada seorang pun umatku yang merasa sakit saat menghadapi sakaratul maut. Jibril menjawab, Allah mengiyakan, mengabulkan permohonan. Sudah, kita sekarang meninggal tidak akan ada rasa sakit. Sok Kang Dodi pilih badai maut, mau nyeri, mau Kang, aman. Bisi badai maut air. Wah, sudah tidak akan sakit. Kang Bapak, kenapa? Rasulullah saking cintanya meminta kepada Allah untuk itu. Sudah meninggal, sakit tidak, diampuni sudah, tinggal hubungan sesama kita. Nah, mulai hari ini ke depan, kita coba selalu berhati-hati dalam berbuat bisi ayabat bernukasingku. Ibu jangan terlalu cantik Bu kalau bersolek teh. Karunya ke aki-aki. Bisi gara-gara ibu gelis terus aki-aki pasti aja sini nina di bumina kan gitu. Dan habitaku ibu bisa tuh. Sangat mungkin. Ya, atau ditajong terus bencenur terus koma gara-gara orang gelis bisa. Hati-hati. Tetap kita tuh di situ gini. Fungsi daripada agama untuk apa? Menuntun hidup. Hari agama untuk yang hidup, untuk yang meninggal. Yang hidup. Boleh nggak yang meninggal berkurban? Mun bisa mas sok we. Ngan urang moal mengmotongkeun. Ya. Ngan urang moal mengmotongkeun sok we kalau bisa mah. Oke. Boleh nggak yang sudah meninggal berhaji? Kan sudah meninggal, sudah selesai urusannya, sudah dia urusannya. Asar saja kita yang soleh, anak yang soleh berkurban, orang tua dapat pahalanya. Kan itu ya, itu seperti itu. Anak yang soleh berhaji, orang tua dapat pahala yang sama dengan anaknya. Itu asar namanya apa? Peninggalan, bekas hasil pendidikan kan itu. Jadi ini untuk kehidupan. Untuk apa kehidupan? Sholat untuk apa? Untuk ketakwaan. Saum untuk apa? Untuk ketakwaan. Semua untuk ketakwaan. Ketakwaan adalah sikap kerinduan kita kepada Allah. Untuk bisa rindu kepada Allah bisa nggak? Nggak, kalau nggak kenal. Kalau nggak kenal kita nggak akan rindu kepada Allah. Terus untuk kenal, ikrarkan dulu, saya akan bertauhid. Tidak akan ada yang saya cintai selain Allah. Seperti Nabi Ibrahim, bahkan cintanya diberikan kepada Allah. Anaknya disembelih, istrinya ditinggalkan di lembah tandus. Ibu siap mencintai Allah saja dan meninggalkan cinta? Dites. Ibu siap mencintai Allah dan meninggalkan cinta? Supaya tidak terlalu cinta sama suami, gimana caranya? Kawinkan jeung batur. Kamu Pak Dokter mau lagi. Kawinkan jeung batur. Insya Allah kita akan aman. Betul.
Dan cara mengawinkannya, ya kumaha bapak udah selera bapak jangan. Bapak boleh kawin, tapi memang syaratnya hiji sih supaya tidak sakit hati. Bapak pengen kawin ya, ajak semua saudara se-RW. Nah, jadi se-RW semua nikah. Sugan we RW kita jadi RW percontohan. Nah, itu kan luar biasa. Ada mau nyeri hati mun ramean mah. Jadi hati teh menyalira sendiri aja nikah teh, nyeri hati. Nah, itu tidak ada kemusyrikan karena kemusyrikan adalah sumber bencana. Perang gara-gara apa? Musyrik. Ingin menguasai, ya kan? Suami istri bertengkar karena apa? Ustaz, saya merasa tidak dihargai. Ya Allah, itu harga diri sebagai Tuhan sampai dia berani ngebentak istrinya. Hargain dong papa, Masya Allah. Pernahkah Allah nyentak kepada istri kita? Enggak, ya kan? Sampai dia berani memaki anaknya karena merasa tidak ditaati oleh anak. Harga diri jadi Tuhannya. Cinta jadi Tuhannya. Benda jadi Tuhannya. Si ibu baru beli mobil baru, kagore sama injun, pakai sepeda, ngagore sepanjang. Disentak injuna, mana yang lebih harus dimuliakan cucu kita, buatan Allah, atau mobil kita, buatan Jepang? Itu aja udah beda kan? Nah, itu kemusyrikan yang tidak terasa oleh kita. Hati-hati, hati-hati. Bahkan tadi ngobrol di jalan, boleh nggak saya bernazar kepada Allah? Nazar buat apa? Contoh nazar itu. Keinginan apa yang harus pakai nazar? Cik, contoh tuh. Kalau janda di sebelah sana, saya bisa nikahi, saya akan puasa Senin Kemis. Menikahi janda itu hawa nafsu kan? Jangan pakai nadar, berjuanglah. Itu sama dengan nantang Allah, ya Allah, kalau saya kawin sama dia, saya saum. Kalau tidak, punten. Nantang tuh. Menurut saya nggak usah pakai nazar. Umumnya nazar itu nafsu. Kalau proyek ini gol, tinggali orang rajin masjid. Untuk gol, wah, kan itu nafsu tuh. Jangan memaksa Allah dan jangan sok ngatur Allah. Kalau sudah sok ngatur Allah, siapa yang jadi Tuhan? Diri kita, ya kan? Musyrik tuh. Akan ada stres, nggak akan ada kegelisahan nggak? Akan ada. Kalau model hutang, kemarin ada teman kena hutang pinjol. Sudah Ustaz, ini teh kebutuhan mendesak Ustaz. Nggak ada yang mendesak. Ini kesehatan Ustaz, nggak ada yang mendesak. Kebutuhan mendesak itu hadir karena perjalanan yang tidak termanage dengan baik. Ya kan? Anak saya mau sekolah nih, tahun depan, insya Allah 2 tahun nih SD. Biaya sekolah 12 juta masuknya, nabung dari sekarang. Terus gimana cara nabungnya? Nabung. Biasa jajan bakso tahu. Contreng, berhenti, ya, ngerokok, erenan, terus nanti banyak berhenti, kira-kira kebayar nggak uang sekolah? Kebayar. Yang tidak terbayar tuh pas udah waktunya sekolah nggak ada, wah, bayarnya mahalnya, itu mahal. Kalau termanage dengan baik. Tapi ini Ustadz, saya pinjam uangnya karena kesehatan. Coba kalau BPJS-nya dibayar dengan benar, insya Allah mau jadi utang. Ini juga Ustadz, tapi ada biaya obat-obat yang tidak di cover BPJS. Dan itu harus saya bayar. Saya pikir kalau manajemen hidupnya sudah benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak musyrik, insya Allah dia tidak akan sakit. Wah, sakit deh. Saya sekarang kena diabetes. Kenapa? Karena dulu waktu muda saya tidak termanage, berkegiatan minum sembarangan. Dan minum yang paling asik itu yang manis kan itu. Efeknya sekarang ya udah, saya sudah siapkan obat untuk diabetes saya. Gitu. Saya ingat Pun Biang, sibuk kan waktu itu bikin rumah sakit Al-Islam. Kami menyenang sibuk-sibuk kan udah seger rumah sakit gimana? Kayak karasa kumarane, jadi gitu. Saya nggak tahu apa itu waktu itu. Saya waktu itu terus saja mendampingi ibu untuk kemana-mana, untuk semua kegiatan pembangunan rumah sakit Al-Islam waktu itu. Udah capek, saya aja nyupirannya capek, apalagi dia ikut mikirnya kan itu. Atusnya atau istirahat engke karasa kumarane gitu bahasa nanti. Sekarang terasa. Beliau sakit masuk ICU mau berapa bulan juga gratis dari rumah sakit. Nah, mungkin ibu yang paling, anak yang paling bahagia punya ibu yang tidak bikin repot untuk urusan rumah sakit ibunya kan. Saya bahagia nggak? Bahagia. Jadilah ibu yang pada saat tua anak tidak repot ngurus kesehatan kita. Sok atuh dari sekarang pola hidup kita sehat kan itu ya.
Kalau tidak bisa bikin rumah sakit, sok mulai tinggalkan daging-dagingan, sok cicing di kebun. Ada domba kita raudur, Pak. Sebenarnya kudang daunan mau beres gitu. Jadi tidak usah dibawa. Kita yang harus menyiapkan semuanya, akan termanage dengan paling dia kan, lega kan. Punggungnya bisa dititipkan ke tembok. Itu. Jadi kemusyrikan adalah sumber bencana. Karena itu wajar kalau Allah menyatakan tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Ada pertanyaan tentang kemusyrikan supaya apa namanya perbendaharanya luas. Mangga. Istri pertamanya dibiarkan di Palestina, di sebuah kota di Hebron, di mana Ibrahim meninggalkan dengan tentram Siti Sarah di sana bersama keluarga besarnya di Hebron. Dan Hajar dibawa ke Mekah lembah tandus tanpa selembar rumput pun. Kalau mau jadi istri kedua, kudu daik disimpan di padang tandus. Ya, itu menurut syaratnya. Itu visi gitu. Nanti izinkan aja bapaknya nikah lagi. Asal disimpan di padang pasir gitu. Mangga, bila ada pertanyaan, mangga. Sob jangan sungkan, mumpung. Sob saya sulit sekali sebab bahasanya ini bahasa dogma. Penyebab semua keburukan adalah kemusyrikan. Itu harus dijelaskan. Dan ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak nazar dengan ibadah? Pokoknya tinggal mun ieu hasil saya tahajud. Boleh tuh? Rek aya proyek rek itu tahajud mah kudu, betul? Jangan bernazar oleh sesuatu yang sifatnya sudah mahdhah ibadah. Boleh bernazar, saya kalau proyek ini hasil tinggal ieu. Mini Coopernya mau saya beli berapa juga. Kita kan ada anu pakai Mini Cooper. Wah, rek dibeli sabaraha oge. Itu nazar, sesuatu yang bukan mahdhah. 1 juta. Awas itu 1 juta dicekek. Itu nazar namanya. Jadi nazar tidak boleh kepada yang wajib atau yang sunat, jangan kepada ibadah yang sudah mahdhah. Tapi pertanyaannya, untuk apa nazar? Bahkan nazar itu juga Rasulullah juga mengingatkan kok jangan mudah bernazar. Jangan mudah bernazar. Buat apa? Sudah sepertinya kita begitu lemah dan malas gitu, dan kita sandarkan kepada Allah. Kalau saya sembuh, saya akan begini. Begitu lemahnya kita menganggap dokter lemah, ikhtiar kita lemah, dan hanya Allah yang maha penyembuh. Betul, Allah maha penyembuh. Tapi ulah ditantang gitu atuh. Jangan nantang Allah, ya kan? Jadi saya harap untuk ada, ya Allah, saya akan bernazar. Saya akan akad nikah sederhana saja kalau rumah sebelah kebeli sama isinya. Soalnya di raramean bisa tenggelan batu. Karena rumah sebelah berikut isinya ke janda atau apa? Saya akan akad nikah sederhana saja. Itu bukan nazar. Akad nikah mah baru akad nikah, ya kan? Nggak usah pakai nazar. So, apalagi ada di sini yang pernah bernazar kalau anak saya lulus dari ITB akan apa gitu. Nggak usah lah, nggak usah pakai nazar. Ya, nggak usah pakai nazar. Lulus bersyukuran. Mudah-mudahan anak saya bermanfaat setelah lulus, beres. Nah itu. Nah, kemudian apa yang membuat kita bisa membangun ketauhidan untuk menghindarkan kemusyrikan? Titip, lakukan setiap hari kebaikan, dalam bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus lakukan itu sampai terbiasa. Dan kebaikan kita harus kebaikan lillahi ta'ala. Ada nggak sholat yang tidak lillahi ta'ala? Halo? Ada kebiasaan. Lohor, tidak lillahi ta'ala. Nah ceritanya, saya wudhu serius. Kang Kiki naras, ini serius gitu wudhu teh. Saya pengen dipunten ku Allah. Nah, terus saya sholat pun saya serius. Bahkan jadi makmum pun betul-betul menjadi makmum terbaik, serius. Cekang boy itu ini serius kan? Yang dipunten ku Allah. Nah, itu lillahi ta'ala. Ayat untuk itu. Selama ini kita gitu nggak? Wudhunya serius tuh. Belenyang seperti biasanya. Sholatnya serius tuh. Belenyang seperti biasanya. Saya ajak.
Ayo atuh sekarang mah setiap sholat kalau 5 kali sehari dalam sehari sholat, cik atuh sakali nasing serius. Kalau bisa 5-5-nya. Untuk apa? Ingin dinilai oleh Allah. Ibu menyiapkan masakan sarapan pagi buat suami lillahi ta'ala atau karena kebiasaan. Barang siapa meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mendapatkan surga. Kalau yang saya cintai mobil, ayo dilapan. Terus saya dilapan, bersyukur, dicintai, bahkan mungkin kadang menunda waktu sholat saya, bukan meninggalkan, menunda waktu sholat saya. Wajar nggak kalau saatnya saya menghembuskan nafas terakhir, kalimat yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa mobil. Wajar nggak? Wajar. Model ibu, saya ke surga lah, karena ibu sangat mencintai suami, sehingga pada saat akhir hayat, la ilaha illa si'ah. Karena suaminya nggak boleh dibagi-bagi. Saya bilang tadi pan mun cinta ke Allah memangga suami mau kayak gimana juga oleh Allah. Jik kumadinya yang penting saya dicintai Allah, kan gitu Ibrahim. Makanya saya kita surga la ilaha illa akal. Bahaya itu. Nah ini harus diwaspadai. Ingin kita dapatkan husnul khatimah, lakukan kebaikan lillahi ta'ala sehari 1 lah. Nah, atau belum juga seminggu sekali lah. Nanti tahun depan seminggu 2 kali. Tahun depan lagi seminggu 3 kali. Tahun depan lagi mungkin bisa ya seminggu 4 kali. Terus naik. Wajar nggak kalau sudah naik dan diperjuang, diusahakan terus, Allah nanti memberikan apresiasi kepada kita dan mengizinkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Insya Allah. Insya Allah gampang kita mengucapkan kalimat itu kalau kita ada pembiasaan mengucapkan itu di keseharian, pembiasaan melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Memberi nafkah kan kebiasaannya, Kang Wisma, ya. Dan padahal bisa saja kita lakukan, Bu. Biasanya saya memberi biasa saja, sekarang saya akan berikan sama kamu karena Allah, meskipun jumlahnya tetap sama. Punten ya, ini karena Allah. Mudah-mudahan Ibu juga memanfaatkannya karena Allah. Terus tiap bulan kita lakukan ikrar itu, meskipun akhirnya jadi kebiasaan dan tetap ikrar itu ada. Saya yakin itu yang bisa menjadi penyebab kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Nah, kalau sudah biasa mengucapkan karena Allah, kira-kira kemusyrikan akan dihindarkan tidak oleh Allah dari kita. Ya, kita akan dilindungi. Kita tidak bisa menghindarinya sendiri. Sampai dalam doa, ya Allah, Engkau tahu sifat-sifat buruk saya, ya Allah. Buang sifat-sifat buruk saya dari jiwa saya, sehingga saya tidak mendapatkan cintamu. Hadirkan sifat-sifat baik pada diri saya yang kau cintai, sehingga saya mendapatkan cintamu, ya Allah. Kenapa saya tidak menumbuhkan sifat baik itu sendiri? Gak bisa. Setan suka ikut campur, ikut diskusi dalam hati kita. Setan suka ikut seminar di hati kita. Malah dia jadi pembicara di hati kita. Itu juri sok ngiluan. Sampai suatu saat seorang ustadz berdosa, dia cerita sama saya, udah dosa kenalan merenya, saya puluh tahun jihad dosa sakali meren hadiah wet ya Allah. Itu bisa, itu bahasanya teh bahasa setan yang ikut musyawarah itu, ya kan? Nah ini diwaspadai oleh kita. Kemusyrikan itu datangnya dekat sekali, sangat dekat sekali, karena itu harus diperjuangkan umur dan isma. Isi usum maut ngadadak enak. Ya. Tercalit-calit di PCX maut tuh. Satan memakai PCX. Kan kiki lah. PCX nangis model ambulan itu bodas. Jadi udah ya Allah, sudah ke arah sana. Pernah ibu menatap suami kemudian berterima kasih kepada Allah sejahat apapun suami kita? Caranya, ya Allah terima kasih. Saya tidak jatuh cinta kepada suami saya. Mungkin karena Engkau menginginkan saya tetap mencintaimu, ya Allah. Itu romantisnya. Tulisan. Itu. Jangan ya Allah kacau lagi orang, ya Allah ganti, ya Allah. Hei, terus kalau diganti ke Allah kira-kira bisa lebih baik dari yang sebelumnya? Belum tentu. Meren iya nu ripuh teh jeung urang teh, tapi ketika ganti lebih ripuh dari itu bisa saja kan? Yes, jangan gambling kan aya we orang poles. Betul? Istri kedua sama, belum tentu baik. Istri kedua belum tentu baik.
Belum tentu baik. Jadi makanya kalau di sini kan semua sama, semuanya istrinya satu kan. Jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba. Itu nu di bumi mah duka. Nah, yang di sini mah aman insya Allah. Kita nggak akan coba-coba karena belum tentu lebih baik. Kata laki-laki, karena laki-laki mah hidupnya di atas selera ya. Betul sih, istri kedua belum tentu lebih baik, tapi pasti lebih asik. Kan hidupku di atas selera. Kalau laki, kalau perempuan tidak, jangan mikir-mikir yang kedua karena suaminya akan menjadi pemimpin. Berat kan dipimpin mah. Kalau istri mah kan dipimpin. Jadi suami mah bisa sewenang-wenang karena memimpin kan itu. Kalau yang penting kita menikmati. Hah? Boleh kan sewenang-wenang? Sepanjang asik, nah itu. Jadi istri kedua belum tentu cocok, ya kan? Tapi asik pasti. Gimana soalnya jamaah demos? Monggo bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk urusan tidak sengaja, tidak tahu, tidak ingat, itu tidak apa-apa. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kemusyrikan kita dihukum langsung oleh Allah? Nggak ada. Pernah nggak Allah memberikan murka kepada kita sampai gunung Tangkuban Perahu meletus? Enggak. Apakah gunung Merapi meletus itu karena dosa orang-orang di bawahnya? Di situ ada lapangan golf, ada tempat maksiat ya? Bukan. Kalaupun mau, Allah akan menghancurkan gunung agung, tak ngebubukin Bali. Mana yang lebih banyak maksiatnya? Di kaki gunung Merapi atau di Bali? Aceh. Mana yang lebih besar maksiatnya? Aceh, Jakarta. Ini cek gubernur Jakarta terlalu. Tapi rada bisa dipastikan ya. Di Aceh tidak lebih parah dari Jakarta sih, gak nama judina lah paling tidak. Itu artinya apa? Itu bukan murka Allah. Allah sedang memperbaiki alam saja. Nah, kemudian bagaimana dengan kemusyrikan yang tidak sengaja? Misalnya kemusyrikan yang tidak sengaja ya. Kita punya uang diminta sama istri dan kita pelit. Ya nggak bisa tuh. Itu hasil usaha. Itu kata-kata itu hasil usaha. Musyrik tuh. Itu kan dari Allah, nggak ada orang usaha dapat uang, nggak ada. Yang ada ketika dia berbuat, Allah memberikan hadiahnya kan itu. Semua dari Allah. Itulah betul. Sekarang apa yang membuat kita musyrik? Yang disebut menuhankan yang lain itu yang mana? Yang disebut menuhankan yang lain sesuatu yang berpengaruh bagi mental kita. Kurang emun eueuh cai ieu harita geus maot Tuhan. Saya mun teu dibere balsam ku si Bapak eta geus liwat Tuhan. Itu padahal tidak ada benda apapun di muka bumi, mau obat mau apa juga di muka bumi ini yang yaturrukum wala yanfa'ukum. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini tidak akan memberikan mudarat, juga tidak akan memberikan manfaat apapun. Apa betul istri yang cantik dan baik hati dengan suara yang kalem lembut dan cara kerja yang kreatif dia bisa membahagiakan kita? Enggak juga, kebahagiaan itu dari Allah. Ada istri itu para rupa tidak kreatif dengan kecicing gitu. Ngehulang gawe nyok ngoprek HP. Apakah itu betul-betul membuat kita menderita? Enggak juga. Mencicing ngejublek ya bahasa Ciawi ngejublek. Dia baca. Apakah itu membuat kita menderita? Tidak. Kebahagiaan dan penderitaan itu datangnya dari Allah. Ya kan? Datangnya dari Allah. Apa betul kita bahagia punya anak atau menantu? Kebetulan menantu kita kreatif dan hidupnya begitu bermanfaat, makmur, baik, bager di kaulan, kita bahagia dengan dia? Tidak. Bahagia itu Allah yang ngatur. Pernah nggak kita bahagia sendiri kercicing juk seri we? Pernah nggak? Kantasnya kercicing ayahnya pernah ya? Itu kebahagiaan gratis dari Allah tanpa penyebab. Atau hitut sorangan, kita teh lagi diem hitut sorangan yang sedikit hitut sorangan ayah tuh ayah asal lucu itu misi Donald bebek itu betul mah itu teh gitu yang baik-baik seri sorangan banyak. Allah sering menghibur kita, sering itu, dan kita tidak sadar bahwa itu hiburan gratis dari Allah tanpa harus bersusah payah kita mencari hiburan kan itu ya.
Nah itu. Jadi hati-hati dengan kemusliman sesuatu yang kita anggap dia berpengaruh bagi kehidupan kita apapun. Kalau harita aslinya itu apa? Kalau nggak datang kita, Kang Boy datang ke saya ngasih uang dia 1,5 juta, orang teker cangkel bisa ditagih pinjol 1,5 juta. Untung Kang Boy datang. Saya cek ngadongeng itu undang Allah weh datang. Akhirnya saya bayar. Wah nyaan hebat Kang Boy. Meskipun kita nyebutnya itu teh undang Allah, Allah yang undang datangnya kan. Tapi tetap sosok yang berjasanya siapa? Kang Boy, ya kan? Tuhannya siapa? Kang Boy. Di hatiku mesti kan. Karena itu jangan seneng kalau ada orang kita berikan kebaikan terus dia bicara terima kasih, jangan senang. Isi terima kasihnya mesti ke kita gitu kan. Kita yang jadi Tuhan lebih dari Firaun. Alhamdulillah karena Allah Anda memberi sama saya. Nuhun dia, ya Allah, nuhun terus masihan. Kadang-kadang kita juga tidak dikasih alhamdulillah, tidak dikasih terima kasih teh apa? Setan dengan nuhunkeun ka urang. Kita teh sudah jadi Tuhan. Kacau dengan nuhunkeun ka urang pas istrinya masak. Saya mah punya suami, setiap saya masak nyiapin makanan, udah beres makan ngalias sugan sekali bilang nuhun. Pernah bilang nuhun Bapak pada Ibu? Atau pada saat malam-malam dan sudah dibahagiakan, Ibu sudah membahagiakan Bapak, pernah nggak Bapak ngaharewas? Nuhun sayang, pernah tuh? Karena gedung minta ucapan terima kasih itu sudah masuk pada ria itu, ya. Jadi diwaspadai. Tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Mana? Itu sudah Fir'aun itu. Sudah Fir'aun itu. Nggak boleh. Waktu kau tersesat di padang pasir, aku datang dari padang panjang, ketemu sama kau, kalau tidak kau sudah jadi tengkorak kau. Nah, kan itu ya. Itu dosa itu. Dosa itu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, karena Alhamdulillah saya diundang oleh Allah. Dan saya pernah melakukan kemusyrikan mungkin besar ini. Besar sekali kemusyrikan itu. Apa kemusyrikan yang saya lakukan? Saya ikut sekali milenium bug waktu itu. Pas dari tahun 99 ke tahun 2000 ya. Semua orang tegang dengan angka itu. Dan waktu itu di 99 ke 2000 itu saya kebetulan berhaji dengan ibunda tercinta. Dan yang umroh Desember. Itu banyak sekali waktu itu di Mekah, tidak biasanya. 99 2000. Nah, pas di Madinah saya bicara macam ini. Kepada jemaah aku bicara macam ini. Jadi nggak jadi orang Padang gitu. Saya bilang kepada mereka, nah pada saat itu saya bicara kepada jemaah di Madinah waktu mau berangkat naik ke bis di masjid di Madinah. Pas sudah mau naik ke bis, apa saya bilang? Insya Allah kita akan melaksanakan tawaf sa'i kurang lebih jam 9 sampai Mekah. Selesai nanti pas jam 00 perpindahan tahun. Jahat ya, pembimbing sesat waktu itu saya. Asli. Apa yang terjadi? Saya bersama ibu saya. Saya mogok dong terbesna. Waduh, itu sepanjang mogok. Gelisahlah saya karena menjanjikan jam sekian kan? Karena menjanjikan jam sekian. Dan itu tidak mungkin tercapai. Jam 11:30 masih di perjalanan, masih mogok. Belum ada mobil berhenti. Saya jemput ke sisi jalan, ke dekat batu, merenung, apa dosa saya ya Allah, beritahu saya ya Allah. Dan Allah memberitahu. Ente sih dalam benak saya, habis ngumumin sih tawafnya tawaf tahun baruan, kan dalam Islam nggak ada. Mau 2000, mau 2001, mau 99, kan sama aja. Langsung saya sujud di situ, langsung saya istighfar sebisanya, sampai senangis-nangisnya saya istighfar. Merasa bersalah membawa jamaah. Akhirnya saya naik ke bis dan saya umumkan kepada jamaah. Saya mohon maaf karena dosa saya ini. Semua jadi mogok. Setelah semua jamaah bicara, mangga cenah dimaafkan. Berhenti aja ada mobil Kalimantan. Mobil Kalimantan
dengan jamaah Kalimantan, kita diizinkan pindah ke sana. Waktu ibu saya mulai tempat duduknya, rek dongkok pokoknya. Masya Allah, nyata kejadian. Dong saya didudukin sama ibu saya. Cek Allah teh, udah duduk, nges cukup, bisi bengkok, bisi bengkung. Akhirnya ada penumpang yang minta turun di jalan. Gak tahu jeng aneh jeng, dinya teh lain Garut Cianjur, tapi akhirnya turun di jalan. Duaan, dan saya diizinkan duduk oleh semua jamaah bersama ibu saya di sini. Dan duduk yang saya rasakan betul-betul plong. Sampai di Mekah, itu pas mau sahur, kan bulan puasa waktu itu. Pas mau sahur, ditakdirkan kita, saya beli roti, beli air sendiri, karena pembimbing sendiri lari ke toko roti, lari, ambil bawa air roti, jeng bisa yang karibung kita, dari tempat itu ke bis, membawa semua, di dia mah punten ngajing-jing hijiknya di tip, amawakan di dia mah, itu mah jeng dusna, jeng segala rupana, ya Allah, akhirnya saya bilang, kita punya waktu beberapa menit, cepat makan rotinya, habiskan dan minum, bagikan ke sejamaah di bis, dan beres. Ada yang terakhir terang bapak-bapak, beres, ada alhamdulillah, ya Allah, kemusyrikan dibayar langsung oleh Allah. Apa? Tawaf sa'i bukan karena tahun baru, tawaf sa'i itu karena Allah, kan itu ya. Oh, istighfar lagi, betul-betul saya menyesal sekali sampai hari ini saya ingat kejadian 99-2000 itu Desember, Insya Allah. Jadi hati-hati bertutur, hati-hati berucap. Pertanyaannya sekarang, kurban boleh nggak dengan akikah bareng? Enggak lah, nggak ada hubungannya kurban dengan akikah ya, titip ya. Kurban mah ibadah kita, akikah mah ibadah orang tua kita, kan itu ya. Terus kalau belum akikah boleh nggak diakikahin sekarang? Emang umur berapa? Umur 62. Boleh. Asal ngagoler dina meja, make popok, make otot. Digundulan dipamencitkan domba, nah boleh kemadinya. Terus diriung usararea, nah itu. Iyalah, dan itu kan apa namanya, akikah itu ibadah orang tua kita, terus anaknya sudah besar, sudah. Akikah itu hadis yang sahih qot'i, itu betul-betul hanya hari ke-7, sisanya bolehlah ya, silakan kumadinya, tapi hadisnya rada-rada ngoleang ya, keterangannya rada-rada ngoleang. Bukan saya menyatakan tidak bisa, saya tidak berani mengatakan itu, yang saya baru temukan ke-7, tapi kan berat ke-7 mah. Jangan kita sebagai menjadi umat Muhammad seperti hari ini. Semua sahabat Rasul selalu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang paling baik harus aku lakukan? Selalu mencari yang terberat, yang paling baik. Hari kurang pan, boleh nggak Ustadz? Kalau saya tidak sempat taraweh, saya witir aja. Ayo, orang mas selalu yang paling enteng. Ya. Sahabat Rasul yang terberat, kita yang paling enteng, kita samakan dengan mereka. Jadi kurban, lakukan yang terbaik. Tapi Ustadz, ayah hiji-hijina ke tukang domba ngan hiji deh. Beli jangan, beli mahal Ustadz, saudara 8 juta, beli domba nanti segede kelinci. Tenang, asal domba. Tapi di situ ayah Ustadz, 300.000 kelinci, segede domba, tetap korban mah domba, lain kelinci, ya kan? Seperti itu. Berikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan domba yang paling mahal, tapi yang paling ikhlas kita lakukan, ya kan? Oke. Dan ketika akikah tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kurban. Dan kalau nanti ibu punya anakku yang siap mengandung dan melahirkan, titip akikahnya apa ya? Injurang hari ke-7 saja. Tapi anak saya, cucu saya masih di inkubator, Ustaz, belum sehat betul. Dan domba mah teniluan ke inkubator. Ya, pencit. Dan domba mau mencitnya di itu inkubator apa di dia. Tapi kasihan anak saya nggak punya uang buat beli dombanya. Beliin oleh kita, nggak ada masalah kok. Boleh kita akikah nina membelikan buat cucunya. Boleh ya. Mencitkan kurang. Seperti itu. Jadi dan sebelum nih yang muda nanti ya sampaikan pada anak-anaknya. Pas anak itu lahir, karena kemarin sudah hari orang yang ke-11 saya tanya. Dari 15 teman yang bareng-bareng berikrar. Kita 15 orang berikrar, kemarin yang ke-11 ketemu. Kumaha barudak, alhamdulillah anak saya sekarang di Sorowako, anu. Soleh tuh, soleh pisan, cenah. Oke.
Apa yang terjadi? Kami ber-15 waktu itu sudah berikrar, kalau kami akikah, mempunyai anak, hari ke-7, ini hari kelahiran, dari hari kelahiran sampai hari ke-7 kita akan doakan semua, dicatat semua doa-doa itu. Baru setelah itu kita gadaikan kepada Allah doa kita, nih gadaiannya ya Allah, kami kabulkan doa kami. Dan saya akan didik anak saya sebagaimana manusia mendidik, di jaminannya. Jadi itu jaminan untuk ikrar kita. Masya Allah, semua kami yang baru 11 ya, yang lainnya belum ketemu, sisanya belum ketemu, semua doa itu diijabah. Dan umumnya memiliki doa-doa spesifik. Kalau saya doa spesifik untuk anak saya, jangan engkau jauhkan rumah anak-anak saya, dari kami orang tuanya. Alhamdulillah yang pertama dekat dengan saya, yang kedua dekat dengan mertuanya. Karena dekatnya tetap. Nah, terus spesifik untuk saya, berangkatkan mereka beribadah haji pada saat akhir baliknya, tidak terlalu jauh dari akhir baliknya, selesai atau sebelum SMA selesai. Ternyata betul, yang kecil sebelum SMA UN, yang besar pas selesai SMA haji, beres. Oh, doanya spesifik diijabah itu. Jadi titip nanti ya, kalau anak-anaknya mau melahirkan, ibu kalau pengen punya anak sore sok ngelahirkan deh ya. Ngelahirkan ucing, nah lah. Isi. Kalau bisi atau nyuruh bapak ngemaklun, boleh, ini maklun boleh. Jadi itu untuk akikah ya. Kemudian untuk ternyata akikah tuh memiliki mana menggadaikan tuh mungkin ya Allah, saya masih mencari terjemahannya, mendidinya jaminan atas ikhtiar kita. Saya akan didik sungguh-sungguh seperti apa yang saya doakan itu, ya kan itu. So, nanti kalau punya anak, punya cucu, ingatkan itu, doakan segala rupa anak saat itu. Sudah punya cucu? Nah belum. Kawin kan, temen sasa. Enggak seneng guru kawin yang sawe asal hirup. Karena kasih bengar tapi mawat tapi yang naon. Ya, ada lagi enggak? Boleh nggak badal haji, badal umroh? Ada sih soalnya hadisnya ya, ada hadisnya. Tapi kan saya berpikir begini, ayo toh ngakalan hadis atau bukan mengakali hadis. Setelah itu para sahabat nggak ada yang melakukannya, ya kan kejadiannya hanya saat itu. Nah, gini, hari ibadahnya kanggo nu hirup, kanggo nu maut, tahu kok? Nu hirup. Terus buat apa ibadah kita teh? Buat membentuk akhlak kita kan, membentuk ketakwaan kita. Ari nu maot di badalan bakal takwa mual. Terus jangan naon nu maot dihajikan. Kan itu ya. Kan tujuan daripada saum lalakum tattaqun. Jeung deui nu dibadalkeun teh yang ada uangnya. Haji, umroh, kurban, bener tuh. Nu teu eueuh duitan mah. Ustaz, badalanna tahajud pun api. Aya teu ngabadalan tahajud. Ayat. Nah, ceritanya saya punya teman yang rajin ngabadal-badalkeun sepanjang di dieu mah. Menerima badal. Pilih pada badal haji, pilih badal kan itu ya di dia. Sampailah kami ke Mekah kan. Saya ingat salah satu uwa saya belum haji. Dan anak geus ngabadalkeun dia, saya bilang bari dalam bahasa heureuy saya dalam hati heureuy nama. Pangbadalankeun lah uwa haji. Sabarahatat gitu kan. Dia bilang 10.000 meniatur pan teu naik kapal. 10.000 di Bandung apa naik kapal di ditu 10.000 kene. Nya da emang geus aturan di mana tat? 10.000 lah 10.000. 10 juta. Mahal amat. Gratis lah ibadah. Dia bilang gitu kan ke si ustadznya. Dia bilang enggak lah. Dah akhirnya tidak. Hanya saya mikir, oh ada angka yang jadi pertaruhan. Pas saya naik bis, di bis aja saya bikin tata rucingan. Sok, barang siapa bisa menjawab berhadiah umroh. Mau capek cerita itu di mah. Nah hari di dia nu bisa jawab berhadiah umroh di Paboro-boro, hari di itu mah nggak ada yang mau. Padahal sama berhadiah umroh.
Udah beres dan ngejawab sampai hotel, hei kamu dapat hadiah umroh, jik ini sorangan. Sanggup, gitu. Oh ternyata semuanya urusannya. Jangan, dalam Islam ada nggak yang ibadah yang berbayar? Zakat bayar tuh, kalau mampu ente atas. Sedekah kalau mau enggak apa-apa. Haji bayar tuh, yang orang Arafah mah kan gitu nggak gini, gede itu bener tuh. Ada nggak ibadah yang bayar? Kurban bayar nggak? Enggak, buat kita yang ternak mah tinggal ngadudut di kandang pencit beres. Ada nggak ibadah yang bayar? Nggak ada, semua gratis dalam Islam. Membangun masjid pakai biaya mahal nggak? Enggak pakai biaya mahal. Soalnya orang rerewangan, batana, kacana, kusena, semua kebagian dan mahal-mahal aja dan tidak usah bayar, kan gitu ya. Jadi nggak ada yang berbayar. Kenapa? Pantesan dalam Islam tidak ada perintah untuk mencari uang, karena dalam Islam tidak ada ibadah yang berbayar, gitu ya. Enggak. Kirim Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal, silahkan saja. Saya nggak berani nolak. Ngan kumaha menumautna nganuhunkeun. Datang nuhun. Itu aja. Begini, hari Al-Quran petunjuk untuk apa? Untuk hidup. Oke. Untuk hidup. Hari numaut hidup tuh. Gitu. Al-Quran untuk yang hidup atau boleh untuk yang meninggal? Untuk yang hidup. Kalau Al-Quran untuk yang hidup, karunya nu maut bisi kudu hidup deui. Karena memang untuk yang hidup kan. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nu maut perlu nggak ditunjuki jalan yang lurus? Udah tos selesai. Oh, ini petunjuk untuk yang kita yang masih hidup. Nah, tapi ada hadis, bacakan Al-Fatihah untuk mereka supaya berkah. Ya, ujungnya apa? Banyak orang yang ngajak orang lain untuk Al-Fatihah. Kalau menurut saya, lihat dulu deh hadisnya dan konteks hadisnya. Benar nggak itu kan untuk orang yang meninggal. Seperti membaca surat Yasin atau Kahfi di malam Jumat, ada hadisnya. Meskipun Yasin, kalau Yasin nggak ada, kalau Kahfi ada hadisnya. Nah, baca Al-Kahfi 10 ayat. Kekuatan hadisnya seperti apa? Ini dipertanyakan juga. Jadi jangan membaca hadis banyak langsung diamalkan, jangan. Pertanyakan dulu status hadisnya. Kalau tidak sahih, jangan. Lebih baik kita melakukan yang sahih saja. Insya Allah yang sahih tidak banyak kok Allah perintahkan pada kita, tapi semuanya akan efektif ya. Yang sahih saja, yang tidak sahih lewatlah. Seperti tadi cerita 0 sampai hari ke-7 itu ada hadisnya aja enggak? Itu mah ajakan beramal soleh saja, doakan anak kita, itu enggak ada hadisnya. Ternyata doa itu diijabah. Oh ternyata di sini ada doanya. Ya ada hal ibadahnya apa? Doa yang diijabah. Orang yang berdoa adalah orang yang yakin akan keberadaan Allah. Jadi boleh nggak kita kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal? Silahkan saja. Silahkan saja. Ngan eta bisi nganuhun. Thank you bro. Datang teh almarhum Gusti Andi. Alah betul. Istirahat nggak jadi preman. Bisi. Siap. Boleh ibadah umroh berulang-ulang. Ya, cek banyak orang. Ayo umroh ke hiji, kedua, ketilu, keempat. Barang siapa umroh 7 kali terus menerus, maka dia sama dengan mendapatkan pahala haji, gitu ya. Iya, sedang haji nih, kan nunggunya panjang. Ada teman saya, ayo umroh berhaji, karena ingin mendapatkan pahala haji di samping pahala hajinya kan itu. Kira-kira, bukan kira-kira menurutnya, gini, ngambil mikotnya orang Indonesia di mana? Berihramnya.
di Bir Ali atau Bir Ali untuk lewat Madinah atau Kornul Manazil, kan itu ya, kurang lebih di mana Kornul Manazilnya di Taif ya, di Taif kurang lebih ya, Kang Boy Taif ya, Kang Boy yang orang Arab. Nah, boleh kita umroh lagi berulang-ulang, tapi tolong tidak mikot di Jaronah atau Tanim. Kenapa tidak mikot di Jaronah atau Tanim? Karena Jaronah atau Tanim itu mikotnya istri Rasul dan para sahabat yang pada saat itu sedang haid. Kecuali kalau Bapak memang mau haid dulu, enggak jadinya. Itu untuk perempuan Tanim dan Jaronah itu. Nah, buat kita laki-laki silakan umroh berulang-ulang, tapi mundur dulu ke Taif. Dari Taif di Kornul Manazil lakukan mikot, kan itu. Sampai saya disebut sebagai pembimbing paling males dalam umroh. Kenapa? Karena saya umroh sekali beres. Sudah tonton umroh keduanya jadi gue. Si Ustaz mah kedul, lain kedul, orang kudu kaditu jauh mikotna ke Madinah atau ke Taif. Jauh tuh bisa Ustaz didinya di Tanim di Jaronah. Tanim Jaronah mah untuk orang-orang yang kepepet. Waktu musim haji, istri Rasul menangis, ya Rasulullah, saya sedang haid. Sok lakukan tawaf, sekarang bersihkan. Sudah bersih, sudah sok tawaf. Tapi ambil mikot di Tanim, kan gitu kata Rasulullah. Berarti untuk wanita itu. Mangga pilih badai mah, pamegat asal haid heula. Gitu. Ya. Jadi boleh nggak kita berulang-ulang? Saya tidak menyatakan tidak boleh, karena ini masih perbedaan pendapat, tapi saya tetap kekeh ya untuk mikot mah buat saya di Kornul Manazil, kalau lewat Madinah di Bir Ali, hanya itu. Ya, jauh atau tapi Ustaz, saya selalu dibimbing oleh pembimbing saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan diterima seperti itu, mudah-mudahan insya Allah niat baik kita pasti dibalas dengan baik oleh Allah, kecuali dengan ngahaja. Kalau saya sudah tahu begini terus saya ngahaja umroh 2 kali 3 kali, jadi salah tuh. Salah karena saya sudah tahu kan itu. Terus sepanjang di Mekah ini 42 hari boleh nggak jamak qasar? Ya, sahabat Rasulullah ada yang 3 bulan dalam perjalanan terus saya jamak qasar. Dan saya juga sepanjang 42 hari beribadah haji jamak qasar. Sampai semua jamaah protes sama saya dan mengganti nama saya jadi Safaruddin Al-Qasri. Jadi pondok nama Safaruddin Al-Qasri. Sana. Ya, saya juga melakukan itu. Saya tetap ya duhur digabung dengan asar. Tapi pas ada asar saya sholat lagi, itu sodakoh. Maghrib dengan isya, pas datang isya saya sholat lagi, itu sodakoh, kan itu ya. Meramaikan syiar. Bukan mumpung di Mekah, enggak ada istilah mumpung di Mekah, dimanapun sama. Ya, yang penting ikhlas ya. Orang yang ikhlas itu yang mana? Yang ibadah ya. Yang ikhlas itu yang mana? Di antaranya orang yang ikhlas adalah orang yang mau ikut seperti apa yang street Rasulullah contohkan itu. Oh, tapi kan orang mau nang, kemudian sholat subuh 8 rakaat, jadi mumpung di dia. Da ikhlas namanya masih kena ku nafsu, da ikhlas ya. Nah itu kita bangun keikhlasan, boleh. Ya. Sapi buat 7 orang bagus, boleh. Hanya saran saya tetap domba, sapi, kuda, kerbau, unta itu alternatif kalau tidak ada domba. Versi saya, ya. Tapi kalau versi yang lain sama aja kok. Ya silahkan saja mau disamakan. Sapi untuk 7 orang silahkan. Kuda 10 orang. Unta 10 orang, kerbau 10 orang, sapi 7 orang, seperti itu. Yang hebat 3 sapi untuk 1 orang. Nah, tujuan. Nah, kenapa? Karena memang wallahu alam ya. Karena memang Nabi Ismail pas dipencit digantinya pakai kambing, ya kan? Kambing. Saya tidak membayangkan kalau Nabi Ismail pas dipencit gantinya sapi. Nabi Ibrahim mau paling tidak menjadi itu krek langsung. Itu bukan mempercandakan hukum, tapi yang jelas dahulukan. Setelah saya survei Pak Dudi, ternyata peternak kambing itu hanya ternaknya 5, 10, 15.
Keuntungannya juga bisa diukur berapa gitu ya. Sementara peternak sapi itu satu range. Bisa 30, bisa 40 tukang sapi teh. Dan kagok puput sapi hiji mah. Atau 5 misalnya tanggung itu. Dan keuntungan dari dagang sapi jauh lebih besar daripada dagang domba. Saya lebih mengajak, mari kita berdayakan ekonomi mereka petani atau peternak domba. Kecuali kalau dombanya sudah habis. Baik, hadirin, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan nanti juga pada saat kurban, bapak-bapak di rumah masing-masing kalau kurban, siapkan juga beras, Pak. Kenapa saya ajak siapkan beras? Bisi di antara yang ngantri itu ada yang tidak punya beras, ya. Jadi supaya dia nyatu, tidak hanya nyate, ya. Supaya dia nyatu juga plus nyate, jangan sampai nyate ternyatu, bahaya. Siapkan juga beras dan kecap saset atau kecap botol. Siapkan bisi anu perlu. Abah cegek jeung hihitna. Agok aing. Itu mah khusus beas, dan itu yang biasa saya lakukan, beas dan botol kecap, dan alhamdulillah itu bisa berdus-dus itu botol kecap, dan ketika dibagikan yang butuh aja. Kita bisa tanya kok pada saat bergaduh beas tadi beli ayah sudah gaduh beas itu ayah aku kasihkan itu ya, tinggal kita tanya seperti itu supaya mereka nyate plus nyatu ya. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang ada pertanyaan. Oh ya, disapa Ibu Yeni, Bu Suryama, Bu Bekti, ini ada rombongan yang berada di Zoom. Kami aturkan terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah majelis ini juga disimpan di file YouTube-nya Majelis Madani. Mudah-mudahan berkah semua. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.